Lira tanggapi pemilihan ulang ketua RW di Kota Probolinggo. Sekelompok emak-emak geruduk kantor Kelurahan Mangunharjo, Kota Probolinggo, terkait pemilihan RT RW yang dirasa kurang adil bagi salah satu calon ketua RW pada Selasa tanggal 14 Januari tahun 2024. Sebelumnya, Agus Wahyudi, salah satu calon yang menang dalam pemilihan, diprotes pihak calon yang kalah, lantaran ijazah yang dipakai Agus waktu pendaftaran adalah ijazah SD, sedangkan syarat minimal sesuai Perwali nomor 31 tahun 2019 adalah ijazah SMP. Hal itu mematik reaksi protes dan dirasa pemilihan itu tidak sah menurut pihak calon lawan karena menyalahi aturan. Alhasil, masalah itu diselesaikan secara mufakat dengan kedua pihak, diketahui oleh Lurah, Panitia Babinsa dan Babin Kamtipnas, dengan keputusan dilakukan pemilihan ulang. Bukannya selesai, keputusan itu menjadi masalah baru. Pihak pendukung dari calon pemenang yang terdiri dari emak-emak itu, mendatangi kantor kelurahan dan melakukan demo, menolak pemilihan ulang dan tetap menginginkan Agus Wahyudi menjadi calon terpilih. Jumini, salah satu peserta demo berharap tidak ada lagi pemilihan ulang. Menurutnya, Agus Wahyudi adalah sosok yang layak menjadi ketua RW. Dibuktikan saat dia bertugas di periode sebelumnya selalu siap melayani masyarakat. Sementara Lurah Mangunharjo, Hari Setio Yani menjelaskan, pihaknya tidak mengetahui tentang adanya perihal tersebut. Oleh sebab itu, sesuai hasil restoratif justice, bersama para calon, dengan para panitia di Aula Kelurahan Mangunharjo, pihak panitia memilih mengalah, dan melakukan pemilihan ulang. Di sisi lain, Sekda Lira Kota Probolinggo, Ahmad Soleh menanggapi terkait panitia yang perlu memahami tentang regulasi, aturan, dan mekanismenya, sehingga tidak terjadi keributan seperti kemarin. Dirinya menyinggung tentang regulasi Perwali Kota Probolinggo yang mengatakan bahwa calon RW harus memiliki ijazah minimal SLTP, namun dalam ketentuan tersebut, jika tidak terpenuhi maka calon ketua RW dapat menggunakan ijazah minimal SD atau sederajat. Kru Suara Bayuangga News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Mana panitianya kok sampai SD masuk? Sebenarnya awalnya ada kesepakatan untuk meloloskan ijazah SD, cuman dari pihak calon tidak ada tanda tangan. Akhirnya saat calon ada yang kalah, dia yang nuntut. Kalau keluar tegak lurus sama aturan. Perwali 31 2019 menyatakan bahwa pilihan RT RW itu minimal ijazah SLTP. Tidak bisa ditolak lagi, sudah itu aturan seperti itu. Kenapa? Bisa ijazah SD atau SMP, andai kata calonnya cuma satu. Tidak berijazah pun boleh. Kalau cuma satu calon. Kalau lebih dari satu, minimal SLTP sudah. Kalau dua-duanya SD, tidak masalah. Sampai terjadi terlaksana kayak gini Pak. Ya, kan. Protes warga ini kan udah bagaimana tanggapan dari kelurahan sendiri? Kelurahan menyalahkan kembali pada panitia. Kelurahan tidak ikut campur masalah ini. Kelurahan hanya membuat SK kepanitiaan pilihan RT dan RW. Jadi tanggung jawab penuh ada di panitia. Wah, lawang perwalinya sudah mengatakan bahwa minimal itu kan SMP, kok SD bisa lolos itu gimana? Nah, Verifikasinya itu panitia gimana? lagi. Panitia Bukan lagi. dari kelurahan. Kelurahan tetap aturannya seperti itu. Berarti nanti kalau pilihan lagi panitia dibubarkan ya? Nggak bisa, panitia kan udah ada SK-nya sudah. Kalau terjadi seperti ini lagi? Nah, makanya pilihan ulang ini ngikuti Perwali 31 2019. Jadi keputusannya pilihan ulang Pak ya? Pilihan ulang sesuai Perwali. Terus Nggak ada. untuk Cuman ya Pak. nggak bisa. Katanya istrinya tadi, Ya, Agus istrinya, tidak bisa. istrinya. Bagus ya. Karena Pak Agus SD Ya. nggak bisa ya, diganti istrinya. Iya, istrinya. itu istrinya. Yang penting warga menghendaki Setuju, ya. iya. Kapan itu Pak diselenggarakan? Ya tergantung dari Panitia. musyawarah Panitia, iya. panitia dengan warga sekitar. Tadi juga permintaan warga bahwa Agus juga karena diskualifikasi juga musuhnya juga Tidak ada, tidak bisa. Aturan tetap siapa saja berhak untuk mencalonkan. Selama dia warga setempat berdomisili minimal 12 bulan di wilayah itu, berhak untuk. Tapi kalau Pak Iman nggak boleh jadi. Kalau calon yang lama di DIS, dasarnya tidak ada. Kita tetap berpedoman pada Perwali 31 2019. Tapi ketika sekali lagi pemilihan ulang Pak ya? Pemilihan ulang. Ini menanggapi terkait pemilihan RT dan RW ini yang sempat ramai nih di Kota Probolinggo nih, yang katanya nih dilakukan pemilihan ulang karena
ada indikasi regulasi yang tidak tepat, ini bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Selamat pagi Mas. Untuk masyarakat Probolinggo pada umumnya, sekarang ini sudah gencar-gencarnya dan rame-ramenya dalam proses pemilihan RT RW sekota dan secara serentak. Memang sudah waktunya untuk diadakannya suatu pemilihan. Oleh karenanya masing-masing kelurahan pada waktu itu diharuskan untuk membentuk satu kepanitiaan masing-masing RT RW. Nah, dalam hal ini kepanitiaan itu penting. Jadi untuk menentukan regulasi dalam hal penentuan pemilihan itu harus dari potensialnya panitia itu sendiri. Jadi kami berharap kepada pemerintah sini Pak Kelurahan dalam hal pembentukan kepanitiaan, paling tidak panitia itu memahami tentang regulasi pemilihan RT RW, aturan dan mekanismenya, sehingga tidak terjadi seperti hal yang kemarin kami juga sempat dengar itu ada salah satu kandidat yang sudah terpilih oleh warga ternyata dianulir katanya tidak bisa memenuhi syarat. Saya berharap kepada para panitia pemilihan RT regulasi yang ada yang berdasarkan Perwali 31 2019 itu tolong dipelajari, dipahami dengan seksama. Jika kurang memahami untuk panitia, tolong bertanya kepada yang kompeten sehingga dalam hal pemilihan nanti tidak terjadi hal-hal yang seperti kemarin sempat ramai oleh protes Mama. Itu walaupun tingkat RT RW ini kan pembelajaran demokrasi bagi masyarakat Kota Probolinggo. Jangan sampai diadakan pembodohan kembali. Kalau seingat saya di Perwali 31 2019 itu tidak ada hal yang tidak diperbolehkan berkenaan dengan ijazah. Itu kalau yang saya pernah baca Pak ya. Jadi ijazah itu minimal setingkat SD boleh. Jadi tidak harus berkecuali kalau ada calon tunggal dia. Minimal itu ijazah SD boleh untuk bisa menjadi pengurus RT RW. Saya kira itu. Jadi ini tergantung kepada panitia. Kalau sudah terjadi pemilihan ini terus dianulir, ya akan menjadi permasalahan kemudian hari. Kalau sudah awal permasalahan, saya yakin tingkat kondusivitas di masing-masing RT RW itu kurang harmonis ke depannya. Saya kira itu pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak.